TT itu bawa EB dari Kota Raja tuh, dari Kampung orang Harapan. bilang Kotanika, Kampung Harapan. Dari situ mereka bawa dari Doyo ke Sosiri, dari Sosiri baru dan sama-sama ini orang kami di sini kan namanya Panglima Perang semua. Dia tahu ilmu hitam itu, ilmu hilang semua orang ini. Selamatkan dia di sini. Jadi pertama Soekarno dia selamat itu dan lindungi dia di sini. Tidak tahu alam mereka kuasai, jadi apa mereka waktu itu bikin rumah ini itu dari catatan sejarah, karena dia bagi mereka itu bisa saja bisa jadi rumah, karena ini ketakutan mereka itu sebagai pelindung tuh, selamatkan mereka semua di sini. Jadi ini goa di pinggir ini, jadi mereka masuk ke dalam sini itu pulau itu dia tutup kembali. Nah ini baru orang bilang, kan orang masuk ke dalam sini mau pergi tebang kayu, mereka masuk itu ini tutup, ini mereka tunggu sampai dia sudah terbuka baru dong keluar. Itu terus akhirnya suruh TT1 ini lah, kau pergi sudah. Jadi dia datang ikat dengan tali, baru tarik itu dia kasih patah dia. Sejarahnya begitu. TT Dika akhirnya tempat itu serahkan ke dia. Jadi dia kasih patah itu, dia bilang sudah kau tinggal saya, orang ini masuk keluar tunggu gitu. Nah, dari cerita-cerita itu ini mereka juga datang bikin. Ini beliau di istirahat di sini. Ini tempat persembunyian Soekarno. Nah, hari ini yang dilupakan tuh. Hari ini dilupakan, tapi ini sudah tempatnya. Dia selamat lari dari pengejaran kolonial Belanda itu. Dia lolos di sini. Belanda tidak punya ilmu, yang punya ilmu itu hanya di sini. Bisa selamatkan dia dari sini, baru terbang ke Merauke. Nah, orang bilang apa? Bovendigul. Dari sini. Selamatnya. Nah, ini tempat tidurnya, tempat persembunyiannya, tempat mandinya ada di sini. Mari kita pergi. Kalau lihat dia punya tempat mandi, itu baru pikiran kita terbuka bahwa ini alam ini dikuasai oleh mereka. Orang tua dulu memang. Orang tua dulu kan tidak terlalu susah. Jadi itu, mana ketika itu? Ngerti bibir tuh? Tidak pernah dengar itu. Jadi juga belum pernah orang dapat kamera seperti Papa Wondo sekarang ini. Kali ini sudah aku dapat ambil kamera lagi. Ya Bapak wartawan nanti teruskan sejarahnya. Jadi Bapak Ibu, sebangsa dan setanah air, kita baru saja mendapat penjelasan dari Bapak Ondwavi Norokbo, Bapak Pendeta Organis Kawai, telah menjelaskan tentang Sang Proklamator Republik Indonesia, almarhum Soekarno. Beliau pernah diamankan oleh masyarakat di daerah pesisir Danau Sentani Barat. Waktu beliau mendapat pengejaran di Provinsi Papua dan di Jayapura, beliau sempat ada di tempat ini dan diamankan oleh masyarakat sini. Masyarakat di daerah ini telah mengamankan beliau mulai dari Kampung Harapan, dan beliau telah diamankan ke sini dan ada di daerah ini. Dan inilah salah satu mulut goa yang pernah Soekarno diamankan waktu dikejar oleh pemerintah kolonial Belanda. Diamankan di goa ini oleh masyarakat Sentani Barat. Dan setelah itu baru beliau diterbangkan ke Bovendigul dan sempat mendapat penahanan di sana. Itulah kisah tentang. Nah, sekarang kita pergi untuk melihat tempat di mana Soekarno
waktu ada di gua ini. Mandi. Dia punya tempat untuk mandi. Nah, sekarang kita dalam perjalanan ke sana untuk melihat tempat di mana beliau mandi. Ya. Nah, ini kita sedang berjalan menuju tempat di mana Soekarno waktu ada di gua itu dan tempat dia harus mandi. Kita sedang berjalan ke sana. Ini sumurnya. Sekarang air sedikit saja. Nah, ini. Beliau karena takut kelarian, orang datang bikin sumur di sini. Lihat batu-batu ini belum bicara sampai dia bikin air di sini. Ya, ini. Air di pinggir danau. Ya. Nah, ini dia tempat mandi di sini. Beliau turun mandi dari sini, turun ke situ. Dia tidak akan mandi di danau karena takut orang nanti. Bukan takut orang, tapi di sini juga bahaya. Iya. Ini lokasi danaunya, sumurnya. Kalau dilihat dari situasi gunung dengan lubang ini kan beda. Ini ajaib, Iya. ada kuasa. Iya. Ada Itu kekuatan yang, lain. yang melekat pada diri orang-orang ini. Mereka ini orang-orang perang semua. Jadi ini tempat dia mandi. Nah, dia mandi di sini. Dari sini sekitar 10 meter. Ya. Beliau pergi di situ. Kalau dilihat dari sisi apa yang kita lihat hari ini, danau kok ada. Ya. Kenapa dia tidak mandi di danau? Ya. Nah, tapi ini dia. Ini gunung batu karang ini, dorong bicara saja, dorong bikin dia kolam. Nah, ada mandi di sini. Jadi itu sedikit sejarahnya. Ya. Kenapa ini Yope? Yope dalam Alkitab juga ada. Amin. Tempat persembunyian dari Yunus. Yunus. Lari karena dia mau sembunyi tidak bisa. Tuhan ada di mana-mana, jadi macam hari ini Pak Hendrik dong sembunyi juga tidak bisa. Tetap Karena ada juga. Pak Anok sendiri sembunyi juga tidak bisa. Ya. Bob juga sembunyi tidak bisa, pasti dia kelihatan. Nah, itu yang terjadi di tempat ini. Ya. Ini luar biasa. Dari sisi logika saja kita lihat, ini kok bisa tanah seperti ini? Baru saja hari ini. Baru satu kali. Semua. Pada punya air ada ini. Ambil. Itu dua batu itu, beliau duduk di situ baru dia mandi. Nah itu. Jadi dua batu itu tinggal sampai hari ini masih ada. Lihat mana ya? Untung beliau sudah meninggal, jadi kalau dia ada itu pasti bawa dia ke sini. Ah. tempat. Kan dia bilang jangan melupakan sejarah. Nah, Kalau melupakan sejarah itu kehilangan sejarah satu bangsa. Begitu. Ya. Jadi kalau dia hari itu minta 10 orang pemuda yang hebat untuk bangun Indonesia, coba waktu itu dia bawa ini tete-tete orang ke Indonesia bisa dong bangun itu. amin, amin. Karena mereka mau perang, tidak perlu lagi setengah mati. Orang duduk bicara saja, kapal meledak di udara. Dia mau tembak mortir bagaimana, tidak bisa bunyi. Semua ada mereka. Dan hanya orang-orang itu yang bawa mereka, dia sembunyi di sini. Ya. Luar biasa. Kalau secara akal sehat lihat, masa gunung begini baru mau bikin bentuk begini. Tidak ada air jadi mau Tidak ada air. Tapi itu dia. Aneh tapi Nyata. nyata. Aneh bin ajaib. baru gunung karang lagi. Iya.
Karena mereka tahu dia adalah pemimpin bangsa. Harus dilindungi, dijaga, dan dia boleh kembali ke bangsa. Karena punya rencana untuk membangun bangsa ini. Dan akhirnya dia menjadi Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu dia Soekarno. Hari ini biar sudah orang melupakan Indonesia kah, siapakah melupakan sejarah ini, tidak apa-apa. Tapi dari Kota Nika sampai di sini itu ajaib dia. Berarti ada orang-orang yang mengantar dia ke sini. Orang Doyo itu luar biasa. Dia bisa selamatkan dari kekuatan apa? Karena dia sudah lengkapi dia. Tembak tidak bisa. Ya, betul. Kalau peluru saja tidak bisa, apalagi yang barang-barang begini. Begitu. Nah, jadi sangat berkesan. Saya harap di era sini, apalagi anak-anaknya masih ada, sekali-sekali lah bisa datang ke sini menyaksikan penderitaan dari bapaknya, dari pengejaran kolonial Belanda sekutu waktu itu. Nah, dia diselamatkan oleh orang Doyo dan Sosiri Yakonde. Dan buktinya ini tempatnya. Begitu. Ya, begitulah. Oke, kita balik. Dan ini dia. Ini adalah salah satu kisah sejarah sang proklamator yang terlupakan. Hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, bersama Bapak Onduafi Norokbo, bersama rombongan setelah ibadah Minggu, beliau memimpin rombongan untuk datang menyaksikan sendiri situs sejarah yang terlupakan, di mana situs sejarah ini sang proklamator pernah dilindungi oleh masyarakat Doyo, Sosiri, Yakonde. Mereka melindungi sang proklamator dari kejaran kolonial Belanda. Pada saat beliau hendak ditahan di Kampung Harapan, Kota Nika, dan beliau menyingkir dan diselamatkan oleh masyarakat 3 kampung tadi, dan mereka membawa beliau untuk datang dilindungi dalam satu goa yang tadi kita sudah lihat di sebelah sana. Goa itu berbentuk rumah, kemudian di sini tempat permandiannya yang sudah dijelaskan oleh Bapak Onduafi Besar Kampung Norokbo, menjelaskan tentang kisah sang proklamator pada sebuah situs yang terlupakan. Semoga situs ini suatu saat akan diangkat kembali oleh anak cucunya sebagai sejarah bangsa, bahwa ada tempat yang terlupakan. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih, sampai jumpa.